Bapak Pak Dr. Saiful Rahman, Pak Dr. Munir ya. Nggih, saya Bapak Munir Dan Mbak Siti ya Pak. Ya, yang pada saat ini melakukan ujian proposal ya. Betul ya proposal ya, Bu? Iya Pak, benar Pak. Sudah siap Bu ya untuk melakukan presentasi dulu? Insya Allah siap. Untuk mengawali ujian proposal pada siang hari ini, Bu diharapkan mempresentasikan pokok-pokok pikiran ya yang akan ditulis nanti di dalam tesis yang akan datang ya. Baik, Bapak. Nanti kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, saran masukan, klarifikasi dan konfirmasi terhadap rencana penelitian tesis dari jenengan gitu. Yang terkait dengan substansi, permasalahan, kan metode dan juga teori yang akan digunakan, relevansi dan kemanfaatan hasil penelitian Ibu ya di masyarakat khususnya. Dan dilanjutkan dengan tanya jawab ya. Mungkin lebih banyak masukan nanti barangkali itu, maka nanti Ibu perhatikan, dicatat ya, didengarkan, dicatat dan kemudian dijadikan masukan pertimbangan dengan tim pembimbing tesis Bu ya. Kalian persilakan Bu, dalam waktu 10 menit ya paling lama Bu untuk dipaparkan pokok-pokok pikiran yang tulis nanti. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Saiful Rahman, Bapak Miftahul Munir, mohon maaf saya enggak bergelarnya bersama Bapak Slamet Suwartono. Saya di sini ingin memaparkan proposal penelitian tesis yang tentang analisis asas publisitas dalam proses penerbitan sertifikat tanah. Studi tentang peraturan pemerintah yang baru nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah. Pertama saya ajukan latar belakangnya dulu. Latar belakang dari penulisan proposal tesis ini saya dasarkan masalah pendaftaran tanah sebagai pelaksanaan pasal 19 UU-PA merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum, yakni orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak atau subjek hak atas tanah, jaminan kepastian hukum mengenai letak, batas, dan luas suatu bidang tanah atau dalam kurung objek hak atas tanah, dan jaminan kepastian hukum mengenai hak atas tanahnya. Suaranya kayaknya ya Mbak Evi ya. Ya Pak, menggema Pak. Ya, putus-putus kayaknya suaranya ya. Oh ya. Kan. Ya. Lebih keras lagi suaranya ya. Siap Pak. Dengan adanya sertifikat, maka pemegang hak atas tanah akan terjamin eksistensi haknya berdasarkan komentar Undang-Undang Pokok Agraria dari HP Perlindungan Bandar Maju Bandung 2019 halaman 14. Terus yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hakikat asas publisitas dalam penerbitan sertifikat dalam proses pendaftaran tanah. Yang kedua, bagaimana implikasi hukum tidak ditaatinya asas publisitas dalam proses pendaftaran tanah. Kemudian tinjauan pustaka. Yang pertama, sertifikat hak milik atas tanah. Pengertian dan fungsi sertifikat tanah. Kegiatan pendaftaran tanah yang menghasilkan sertifikat hak atas tanah mempunyai banyak fungsi bagi pemiliknya, dan fungsinya itu tidak dapat digantikan dengan benda lain. Fungsi sertifikat tanah yaitu yang pertama, sertifikat tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 ayat 2
huruf C UUPA. Kemudian yang kedua, sertifikat hak atas tanah memberikan kepercayaan bagi pihak bank atau kreditur untuk memberikan pinjaman uang kepada pemiliknya. Yang ketiga, bagi pemerintah dengan adanya sertifikat hak atas tanah membuktikan bahwa tanah yang bersangkutan telah terdaftar pada kantor agraria atau yang sekarang disebut dengan kantor tatanan kabupaten untuk di daerah. Terus yang kedua, objek pendaftaran tanah dan jenis sertifikat hak atas tanah. UPA mengatur bahwa hak atas tanah yang didaftar hanyalah hak milik, diatur dalam pasal 23. Terus yang kedua, hak guna usaha diatur dalam pasal 32 dan hak guna bangunan diatur dalam pasal 38 dan hak pakai diatur dalam pasal 41. Sedangkan hak sewa untuk bangunan tidak didaftarkan. Asas pendaftaran tanah dan sistem pendaftaran tanah. Yang pertama, asas pendaftaran tanah menurut Sutikno Martokusumo dikenal ada dua asas dalam pendaftaran tanah, yaitu yang pertama. Mohon maaf, dikenal ada tiga. Salah ketik. Ada tiga asas dalam pendaftaran tanah, yaitu asas spesialis, spesialiterit adalah pelaksanaan pendaftaran tanah didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu, yaitu yang secara teknis menyangkut masalah pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran peralihannya. Terus yang kedua, asas kontradiktor delimitasi adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam pendaftaran tanah. Tentu adanya pelaksanaan tahap demi tahap yang sesuai dengan peraturan. Yang ketiga adalah asas open barhead. Adalah asas ini disebut juga dengan asas publisitas keterbukaan, yaitu memberikan data-data yuridis tentang hak atas tanah serta siapa yang menjadi subjek hak, apa nama dari hak atas tanah yang diberikan, serta apa yang terjadi setelah dilakukan peralihan dan pembebanannya. Terus yang kedua, pendaftaran tanah. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Yang terakhir ada metode penelitian. Metode penelitian berisi tentang asas publisitas dalam penerbitan sertifikat dalam proses pendaftaran tanah. Analisis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Mohon maaf Pak, demikian hasil dari yang saya masukkan dalam ujian proposal tesis ini. Mohon bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Siti. Iya, Pak. Demikian paparan proposal Ibu ya, Pak Dr. Saiful Rahman dan Pak Dr. Munir ya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Ibu dapat dipahami. Pada prinsipnya beliau mencoba untuk mengemukakan permasalahan terkait dengan judul asas publisitas mungkin dalam proses pendaftaran tanah ya. Sertifikat yang diatur di dalam pendaftaran tanah. Satu kesempatan dulu kepada yang terhormat Bapak Saiful Rahman ya Pak G. Oke. Pak Dr. Saiful Rahman. G. Semoga Bapak. Terima kasih Pak Dr. Slamet Suhartono
dan Ya, Pak. memberikan kesempatan pertama kepada saya untuk mengajukan pertanyaan dalam ujian proposal tesis atas nama Saudari Siti Mutmainah ini. Pertama-tama saya menyampaikan selamat kepada Saudara Siti Mutmainah ini telah memasuki tahap proposal tesis ya. Sekian tahap. Mudah-mudahan tahap-tahap selanjutnya diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Tentunya setelah memasuki tahap proposal ini. Begini, Mbak Siti Mutmainah. Baik, Pak. Dalam latar belakang ini, Ya. saya belum melihat, belum jelas atau masih samar apa sebetulnya isu hukum dari proposal tesis yang saudara angkat ini. Apa isunya? Isu hukumnya itu apa? Isu hukumnya mengenai publisitasnya tentang pendaftaran tanah. Ya, kenapa Maksudnya, publisitasnya? maksudnya gini, dalam proses penerbitan sertifikat itu kan ada pengumuman. Sebenarnya saya spesifikkan di pasal 88 di Pasal berapa? Pasal 88. Oh iya. Tentang Iya. masalah pengumuman itu, Pak. PP 18 tahun 2001 ini ya, 88. Iya. Ya, monggo dilanjut. Gimana? Ya, sudah. Ya. Sudah, enggak usah. Apa namanya? Ya, Pak. Ya, sudah. Ya. Kenapa pasal 88? Di situ kan ada perubahan. Sebelumnya di PP 24 tahun 97 itu untuk sporadis, publikasinya untuk pengumuman itu jangka waktunya lebih lama, selama 60 hari. Jadi kesannya itu proses penerbitan sertifikat itu lambat. Di PP 18 2021 itu lebih dipersingkat lagi menjadi 30 hari. Isu hukumnya di situ, Pak. Kemudian masyarakat itu di situ kan tidak diatur. Publisitas proses penerbitan sertifikat itu tidak dicantumkan melalui apa? Entah itu melalui media elektronik atau koran gitu, tidak disebutkan di situ. Cuma harus dicantumkan pengumuman selama 30 hari, hanya itu. Ya. Isu hukumnya. Jadi masyarakat kurang kalau misalkan ada yang merasa keberatan, kadang itu kayaknya pengumuman itu tidak sampai ke masyarakat, itu kurang maksud saya. Ya. Oke. Walaupun secara samar-samar ya, karena juga suaranya kedengaran kurang ini ya. Kebetulan saya nggak pakai handset. Jadi gini. Handsetnya Bluetooth. Ya, oke. Jadi saya sudah mulai menangkap yang saudara maksud dengan saudara menyebut tadi pasal 88 ya. Dari PP 18 tahun 2001 tentang apa itu? Tentang hak pengelolaan ya. Hak atas tanah dan satuan rumah susun dan pendaftaran tanah. Itu memang
menyantumkan di situ pengumuman hasil pengumpulan data fisik yuridis. dan data yuridis itu diumumkan. Itu yang dimaksud. Ya. Sayangnya saudari ini itu tidak ditampilkan di di latar belakang gitu. Di latar belakang tentang isu hukumnya itu. Pasal 88 ini dan pasal berapa di PP 24? PP 24-nya tahun ini ya. Tahun 97. Iya, 97. Itu pasal berapa? Itu tentang mengenai pengumuman hasil hasil. Ya. Itu di PP 97 itu di pasal berapa? Di pasal 26-nya. 26 ya? 26 apa pasal 30? Iya. 26 ya? Di 26, Pak. 26 ya. Oke. Ya itu oke. Mengenai pengumuman gitu ya. Jadi ada yang berbeda dan di pasal 26 PP 24 tahun 97 dan PP pasal 88 di PP 18 tahun 2001 gitu ya. Nah ini memang ada perbedaan di situ ya. Ada perbedaan waktu. Kalau di PP 24 itu untuk pendaftaran yang secara sistematik itu 60 hari gitu ya. Sedangkan 30 hari untuk yang 30 hari, Pak. Ya. Untuk yang sporadik 60 hari 60 begitu hari. Ya. 60 hari dan 30 hari gitu ya. Ya. Oke. Sedangkan di pasal 88 itu 14 hari untuk yang sistematik dan 30 hari untuk yang sporadik. Itu maksudnya ya. Iya, Pak, benar. Sayangnya ini harus ditulis di ini ya, di di latar belakang. Karena di latar belakang ini nggak muncul sebagai isu hukumnya. Kalau memang saudara mengangkat isu hukum itu ya bisalah. Jadi ada pertentangan gitu ya. Pasal 26 ya. Dan pasal 88. Oke, saya sudah paham gitu ya. Mengenai asas publisitas ini ya, asas publisitas. Artinya ini ada pergeseran gitu ya. Kalau di istilah kecepatan ya, yang dari 30 hari menjadi 14 hari, yang 60 hari menjadi 30 hari begitu ya di PP. Di PP 24. Seharusnya nanti bisa dibandingkan juga dengan yang yang 2016-nya itu mengenai percepatan itu ya. PP yang 2016, PP 18 juga ya. Itu sama ini sama PP 10-nya ya. Jadi PP 10 juga seharusnya menjadi bahan kajian di sumber bahan hukum saudara dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang pokok-pokok agraria langsung ke PP 24 tahun 97. Maka sebaiknya itu yang
PP 10-nya juga, PP 10 tahun 61 ya, 1961 tentang pendaftaran tanah itu jadi sumber bahan hukum juga. Baru ke PP 24 itu di halaman 58 ya, Pak, ada di sumber bahan hukum yang saudara ya. Baru ke PP 24, terus ini ke saudara kesempatan tentang perubahan asas ya. Oke. PP 35 tahun 2016 itu biar runtut tentang percepatan pendaftaran tanah secara sistematik lengkap gitu ya. Itu bagaimana di situ anunya itu pengumumannya gitu ya. Terus ya. Nah, ini di sini langsung percepatan PTSL ya. PTSL. Oke. Ya. Pendaftaran ya. Ya. Terus ini yang nomor 7, yang nomor 6, 18 ya? Iya, Pak. PTSL. Kenapa yang nomor 18 2001 kok gak dimasukkan di ini? Bahan hukumnya? Masukkan ya. Ya. Oke. Ya, Pak. Jadi memang ada perbedaan ya mengenai pengumuman itu. Tapi ini hanya membatasi masalah publisitasnya pengumuman ya. 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 Saya harap masukan ini ya. Ya, Pak. Nanti dalam tesis selanjutnya mengenai PTSL ini ya, pendaftaran tanah lengkap, sistematik lengkap kan gitu ya. Iya, Pak. Bukan hanya pengumumannya, jangka waktu pengumumannya yang bisa saudara, ini masih banyak. Bisa juga kewenangan gitu ya. Kewenangan. Kalau dulu itu kan masalah pendaftaran tanah itu kan masih pendaftaran dari pemerintah pusat melalui BPN, Badan Pertanahan Nasional. Ya. Di PP di PP 18 tahun 2001 ini kan kewenangan sudah diberikan kepada kantor pertanahan kabupaten atau kota. Nah, ini suatu lompatan kewenangan. Bisakah ini dari kewenangan dari kantor pertanahan untuk menentukan lokasi, menetapkan ini kan semuanya itu kan diserahkan ke kepala kantor pertanahan ya di PTSL ya. Itu pertama masalah kewenangan juga. Ya, tolong nanti di samping masalah kewenangan itu ada perubahan juga dari pemerintah pusat ke pemerintah melalui badan pertanahan ke kabupaten dan kota. Itu untuk masalah pendaftaran tanah itu. Yang kedua juga mengenai alas hak ya, PTSL ini ya. Kalau dulu alas haknya itu kan ada alas hak ini ada bukti permulaan, ada bukti tertulis dulu. Sekarang kan cukup pengakuan gitu ya, pernyataan secara fisik. Pernyataan pengakuan secara fisik. Ya, bahwa tanah itu sudah saya kuasain selama sekian tahun berturut-turut, tidak pernah ada yang mengklaim, terus tetangga kiri kanan tidak pernah mempermasalahkan. Nah, itu juga yang membedakan dari sebelumnya. Kalau sebelumnya terus kemudian tadi saudara di halaman berapa itu ya, ada juga asas
menyebut asas yang berbatasan itu deklarir ada asas kontradiktor delimitasi. Ya, kontradiktor delimitasi. Ya, asas kontradiktor delimitasi ini di PP 18 tahun 2001 ini masih dipergunakan. Ya, mengingatkan begini, kalau dulu tetangga yang berbatasan langsung kiri itu kan harus menyetujuin, gitu ya, harus menyetujuin. Tanda tangan sepakat di situ batasnya, batas kiri kanannya. Kan gitu ya. Bahkan kalau tetangga kiri kanan itu tidak sepakat, itu bisa silahkan itu diselesaikan secara ke pengadilan, kan begitu kalau yang dulu ya. Iya, Pak. Artinya kantor pertanahan tidak melanjutkan proses itu sampai menunggu selesainya sengketa batas itu. Kan gitu. Jadi kan ada proses pengukuran, pemetaan dan pembukuan gitu. Kalau masalah pengukurannya belum selesai, tidak dilanjutkan pada tahapan selanjutnya. Pada tahap selanjutnya. Ya, pemetaan. Lah, di PTSL yang sekarang ini, gitu ya. Kalau diukur asas kontradiktor delimitasi ini, yang penting proses selanjutnya itu proses pengukuran itu belum walaupun ada masalah, tapi pemetaan sampai pembukaan itu bisa jalan terus, kan begitu ya, kecepatan. Ini gimana hubungannya dengan ada asas tadi itu yang saudara sebut selain asas itikat baik. Kalau asas itikat baik itu kan melindungi yang ini, melindungi pihak yang yang sebaliknya yang pihak kebalikannya asas itikat baik itu ada asas ini asas nemo plus juris ya, baru ingat itu. Jadi asas pengalihan hak itu oleh orang yang tidak berhak itu batal demi hukum, kan gitu ya. Jadi untuk melindungi pemegang hak yang sebenarnya, karena itu gimana kira-kira menurut menurut Mbak Siti Mutmainah ya, asas di PTSL ini ya, di PTSL ini kan seolah-olah kalau saya melihat mengedepankan asas itikat baik, gitu ya. Padahal yang tidak kalah pentingnya di situ ada asas dalam pendaftaran tanah itu asas nemo plus juris. Gitu ya. Gimana kira-kira menurut saudara? Kalau di PTSL, memang yang diutamakan adalah pengukuran. Semua tanah-tanah itu diukur karena ada target yang namanya desa lengkap nanti pada akhirnya. Jadi semua tanah-tanah itu diukur. Kalau misalkan ada yang sengketa batas, sengketa hak, itu ada rumahnya masing-masing. Kalau di Juknis PTSL itu disebutkan masuk kategori 2, tanah yang bersengketa.
Itu cuma diukur tapi tidak dilanjutkan prosesnya. Itu. Kalau yang data yuridisnya sudah klop dengan data fisiknya, itu bisa lanjut sampai ke tahap pengumuman. Kalau tidak ada sanggahan dari pihak tetangga atau manapun, bisa lanjut ke penerbitan di pengukuran saja. Itu kalau di Juknis ada ada klasternya masing-masing, ada kelasnya masing-masing. Ada K1, K2, K3, K4. Itu. Kalau di PTSL. Kalau sporadis, misalkan ada sengketa, itu sama juga tidak dilanjutkan proses sampai ke tahap berikutnya. Yang sporadik gitu ya? Ya, yang sporadik. Yang PTSL jalan terus kan? Jalan kalau sengketa hanya di pengukuran saja, tidak sampai ke yuridisnya. Hanya sampai pengukurannya. Hanya sampai di pengukuran? Di pengukuran, ya. Jadi nggak bisa dilanjutkan di tahap pemetaan maupun pembukuan maksudnya? Iya. Kalau di pemetaannya tetap semuanya tanah-tanah yang diukur itu dipetakan. Tapi proses berikutnya itu tidak jalan. Itu masuk di kelasnya masing-masing sudah. Ya, oke. Terus hubungannya dengan permasalahan di sini, ya, di sini ada bagaimana hakikat asas publisitas dalam penerbitan sertifikat dalam proses pendaftaran tanah. Ini maksudnya gimana menurut saudara? Apa permasalahan ini? Kira kan itu kan tadi hanya beda jangka waktu itu kan? Iya. Pertama hanya jangka. Ya di situ Pak, benar. Terus yang kedua media untuk untuk masyarakat tahu bahwa tanah itu tidak ada sengketa, itu yang tidak diangkat juga dalam peraturan itu, tidak disebutkan. Ya. Selama ini yang dilakukan adalah hanya pengumuman yang ditempel di kantor pertanahan. Kantor saja, ya. Itu nggak di ini ya, di kantor desa tuh enggak ya? Nggak ada. Seharusnya ada, Pak. Seharusnya ada. Seharusnya ada. Aturannya ada gimana? Seharusnya maksudnya. Ya makanya di dalam peraturan itu tidak disebutkan, hanya menyebutkan jangka waktu saja, itu tidak disebutkan pengumuman itu harus sampai ke desa atau ke tangan yang bersangkutan atau diumumkan di media elektronik. Nggak ada ya, tidak ada, ya. Tidak harus itu ya. Iya. Ya. Kan sebetulnya kan ada sarana pengumuman dalam berita negara. Nah, seharusnya. Saran saudara gimana nanti mengenai media pengumuman ini? Nantinya kira-kira. Kalau saran saya sih sekarang kan jam digital. Jadi ya semua satker, semua kementerian kan ada web. Iya. Nah, seharusnya di situ dimanfaatkan. Gitu. Di pengumumannya melalui webnya kantor pertanahan begitu ya? Iya, iya. Ya boleh. Bagaimana yang masyarakat yang ini, yang masyarakat yang
yang jadul itu yang nggak bisa buka web, terutama yang di desa-desa itu. Nah, itu di desa yang bisa desa juga dikasih data fisiknya, maksudnya bukti pengumumannya itu harus juga diserahkan ke desa. Di desa ya? Ya. Karena kan jangka waktunya hanya 14 hari. Kalau yang PTSL 14 hari, tapi untuk yang sporadik itu 30 hari ya. 30 hari oke ya. Yang sekarang yang yang PTSL kan sekarang itu anunya PTSL yang lagi ini ya. Yang lagi booming PTSL, Pak. Benar. Kalau menurut saya kalau PTSL tidak ada masalah. Jangka waktunya pendek. Tidak ada masalah 14 hari itu jangka waktunya pendek karena itu dilakukan secara bersama. Dilakukan kolektif. Secara bersamaan. Kolektif. Bersamaan. Ya. Enggak, proses pendaftarannya, proses pengumumannya itu dilakukan di mana itu untuk yang PTSL? Kalau selama ini langsung ke aparat desa. Kantor ke aparat desa ya? Iya. Ya. Yang nomor 2 mengenai implikasi hukum tidak ditaati asas publisitas ini dalam proses pendaftaran tanah. Ini gimana yang kira-kira untuk menjawab ini yang apa ada yang tanpa proses pengumuman itu dilewatin? Kira-kira nanti jawabnya gimana pembahasannya, saudara? Kemungkinan ada mungkin. Kenapa? Kemungkinan ada karena saya belum pernah menemukan kasus itu memang. Yeah. Kemungkinan itu karena kesalahan prosedur di kantor sendiri. Kesalahan? Kesalahan dari satker masing-masing menurut saya. Oknum istilahnya, Pak. Kesalahan dari petugas maksudnya. Ya maksudnya. Jadi kadang-kadang panitia sudah turun ke lapangan, ini namanya sistem kan jalan terus. Iya. Kan sekarang kan sistemnya berjalan terus, habis waktunya menjadi kadaluarsa, dia belum sempat diumumkan ke media, ke masyarakat, ke kepala desa misalkan. Nah itu langsung dipotong. Langsung di-cut. Maksudnya sudah terbit pengumuman, sudah habis masa pengumumannya langsung ke penerbitan sertifikat. Padahal masyarakat kan masih belum belum sampai kepada masyarakat pengumuman itu. Karena jangka waktunya itu sudah habis. Ya. Saya anggap itu di kesalahan teknis di petugas. Ya. Jadi bagaimana itu perlindungan hukumnya terhadap pemegang hak yang sebenarnya itu kalau terhadap hal yang kayak gitu tuh ya. Nah, jadi tidak pernah ada pengumuman gitu karena dikejar target ribuan sertifikat dalam satu desa umpamanya harus 2.000 gitu ya. Harus 2.000 selesai. Terus kemudian pengumumannya hanya 14 hari untuk yang PTSL. Gimana kira-kira ini? Kan mesti asas nemo plus juris itu orang yang mengalihkan melebihin hak yang ada padanya itu gimana perlindungan hukumnya terhadap pemegang hak yang sebenarnya terhadap tahu-tahu ini sudah sudah untuk pengumuman sudah lewat gitu ya, sudah lewat terus kemudian langsung dipetakan langsung terbit sertifikat.
Gimana kira-kira ini? Ya, yang rugi ya penerima haknya itu. Kalau misalkan ada yang penerima hak sebenarnya yang merasa dirugikan sebenarnya. Ya. Karena prosesnya sudah sampai ke penerbitan, yang terpaksa ya melalui jalur hukum kalau ada ini sengketa. Begitu ya? Iya. Agak ada upaya hukum di luar itu, di luar pengadilan, mediasi kayak itu non litigasi hingga masyarakat pemerintah hanya ngejar target sertifikat jadimu selesai. Tapi kantor pengadilan kebanjiran itu untuk gugatan sertifikatnya sudah disertifikat oleh orang lain yang nggak tahu, karena kan alas haknya itu hanya pengakuan, gitu ya. Bisa saja saya ngaku ini persil ini punyanya saya dan sudah saya anuin sekian tahun, 20 tahun. Ternyata itu bukti yang punyanya Pak Dr. Miftahul Munir. Kan gitu ya. Sertifikat sudah kadung keluar atas nama saya. Gimana Pak Miftahul? Perlindungan hukum kepada Pak Miftahul Munir ini? Kalau menurut buku yang pernah saya baca, kalau kantor pertanahan itu tidak berhak menguji kebenaran dari alas haknya itu, segala macam, tanda tangan ini segala macam, itu kan bukan kewenangan kantor. Benar apa? Putus-putus ya? Gimana? Bukan kewenangan kantor pertanahan yang menguji kebenaran alas haknya. Kantor pertanahan menerima data dari desa sudah lengkap, tanda tangan ada, ini ada semua, baru proses. Jadi kantor pertanahan tidak berhak untuk mengujinya. Ya kalau sertifikat sudah kadung terbit itu gimana itu anunya ya? Silakan, kan paling kantor pertanahan silakan, kalau yang enggak terima itu gugat di pengadilan. Saya enggak ikut hanya saya tanda tangan bahwa ini sertifikat sudah, kan gitu. Paling nanti kalau sudah terbukti itu betul lah ini itu kesalahan dari ini. Di bawah kesalahan dari oknum kan gitu. Ya. Nah, maksud saya tanggung jawab dari negara itu gimana? Kira-kira gimana? Ya tetap diuji. Kan seolah-olah kesalahan itu ada pada petugas, seolah-olah tanggung jawab itu adalah petugas. Maksud saya tanggung jawab dari pemerintah dalam hal ini kepala kantor BPN lah, gitu. Gimana? Atau upaya hukum apa yang bisa yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang pemegang hak yang sebenarnya, gitu ya, negara. Kalau dari kantor sih berdasarkan data yang ada itu aja dulu sementara yang dipertahankan. Ya, oke. Saya hanya usul ya yang di inilah pendekatannya ini ditambahin ya. Pendekatan masalahnya itu bisa nggak kalau dipakai pendekatan, ada kasus, ada perkara yang sudah inkrah gitu ya, orang yang mengenai asas publisitas ini ya. Jadi ada
gugatan, tambahin cari perkara contoh bahwa mengenai kasus publisitas itu tadi, pengumuman yang lewat, terus kemudian sertifikat terbit, ya, terutama yang PTSL, ya, sehingga pemilik yang sebenarnya itu mengajukan gugatan dan gimana, ya kan? Banyak ini saya kira masyarakat yang gugat, ya. Terus bagaimana perlindungan hukumnya, pertimbangan hukum dari hakim itu dalam memutus itu bisa ditambahin di situ ya. Jadi ini kalau di sini kan pendekatan masalahnya hanya 2, undang-undang sama konsep, ya. Menurut saya coba ditambah satu pendekatan hukum secara itu kasus perkara gitu ya. Saya kira itu dulu dari saya, Pak Pimpinan, Pak Dr. Selamat Suarsono. Terima kasih. Mungkin nanti kalau ada kesempatan bisa tambahin lagi. Terima kasih. Pak Slamet, suaranya nggak terdengar, Bapak. Oke. Halo. Halo, monggo Pak, silakan. Oke. Begitu tadi Bu Siti, ini banyak sekali masukan di Pak Dr. Saiful Rahman terkait dengan rencana tulisan tesis Bu Siti Mutmainah ya. Tapi tolong dari sekian banyak masukan tadi ya diambil pokok-pokoknya saja. Ya, lebih itu kalau tadi Pak Dr. Saiful Rahman ditulis semua itu mungkin bisa jadi 2, 3, 4 tesis barangkali ya. Iya benar Bapak. Diambil sari dari Pak Dr. Saiful Rahman tadi yang terkait dengan asas publisitas Bu ya, sebagai asas yang disyaratkan bahwa pendaftaran tanah terus diumumkan agar apa tujuannya masyarakat atau khalayak tahu ya. Ya, Bapak. Baik, kita lanjutkan sekarang kepada Dr. Munir. Monggo Pak Dr. Munir, silakan waktunya. Ya, terima kasih Bapak Selamat Suartono sebagai ketua sidang. Saya tadi sudah banyak dikonfirmasi oleh Bapak Dr. Saiful Rahman. Beberapa catatan saya sudah dikonfirmasi Pak Saiful Rahman tadi, Pak Dr. Saiful Rahman. Tapi begini, sedikit konfirmasi saja beberapa. Ini di pendahuluan kurang jelas disebutkan, karena kemudian di bab berikutnya menyebut tentang selain hak milik, kemudian ada hak guna usaha, hak guna bangunan, dan sebagainya. Ya, ini yang mau dibahas di sini, ini hak milik Bu Siti Mutmainah ya? Iya Pak. Oke, hak milik. Saya pingin karena tadi sepertinya di rumusan masalah itu ada perubahan dari proposal yang saya terima. Bisa di-share diperlihatkan di share ininya, materinya? Iya Pak. Rumusan masalahnya? Iya Pak. Ya. Sebentar. Oke, bagaimana implikasi hukum? Yang berubah cuma di nomor 2 ya? Buat Iya, Mutmainah ya? Iya Bapak. Oke.
secara teknis, karena ini sepertinya kita berbicara tentang masalah teknis yang kemudian seharusnya juga diatur dalam pasal peraturan pemerintah tahun nomor 18 tahun 2021. Bunyinya tentang publisitas dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 seperti apa, Bu Mutmainah? Apakah hanya mengenai rentang waktu tadi yang disampaikan oleh Bu Mutmainah, tapi juga apakah tidak berbicara teknisnya juga asas publisitas itu? Bukan hanya tentang waktunya, tapi juga ini pengumuman itu sampai ke tangan pemegang kepada pemohon. Iya. Melalui apa gitu medianya sebenarnya ke situ. Itu juga disebutkan. Rata-rata di dalam peraturan itu sebenarnya tidak disebutkan itu norma samarnya. Di PP itu tidak menyebutkan bagaimana publisitas penerbitan sertifikat itu bisa sampai ke tangan pemohon kepada pihak desa, itu tidak disebutkan sebenarnya. Kami mencoba di situ. Tidak disebutkan ya, berarti tidak disebutkan. Ya. Hanya inisiatif dari inisiatif BPN. Dari Satker masing-masing, dari kantor pelaksana sendiri. Oh, ya. Berarti saya berharap yang lebih ditekankan di situ dia isi dari tesis ini, Bu Siti Mutmainah, karena memang sepertinya bermasalahnya di sini. Ya. Kalau kita berbicara tentang asas publisitasnya ya. Iya, Pak. Ya, itu catatan saya. Kemudian beberapa tadi disebutkan bahwa ada beberapa masalah tumpang tindih tentang sertifikat tanah misalnya. Satu lahan bisa kemudian ada 3 sertifikat dengan beda pemilik. Nah, kemungkinan besar kenapa kemudian sepertinya apakah ini bermasalah tadi ada disarankan oleh Bapak Dr. Saifur Rahman karena beliau notaris menguasai tentang itu. Ya. Sepertinya ini apakah ini sengaja dibuat tanpa konfirmasi ke pihak desa atau ketika kemudian penerbitan sertifikat selanjutnya. Kalau kemudian asas publisitas ini jalan, saya pikir kecil kemungkinan untuk BPN menerbitkan tumbang tindih kepemilikan lahan. Iya, benar Bapak. Saya pikir di situ kemudian salah satu masalahnya. Dalam pertanyaan nomor 2, di rumusan masalah, bayangan Bu Mutmainah itu seperti apa? Karena saya belum membaca gambaran di latar belakang masalah. Menurut Bu Mutmainah, di gambaran untuk menjawab rumusan masalah nomor 2 itu seperti apa, Bu Mutmainah? Kalau menurut saya sih, Pak, ada pihak yang merasa dirugikan kalau pengumuman itu tidak sampai ke tangan pemegang hak atau ke desa. Ya. Pasti ada pihak yang merasa dirugikan seperti yang disampaikan dari Pak Saifur Rahman tadi. Iya. Ada salah satu pihak pemegang hak sebenarnya yang akan dirugikan. Sebenarnya itu kan kalau kantor pertanahan itu terima data permohonan penerbitan sertifikat itu dari bawah. Kantor pertanahan kan tidak berhak untuk menguji kebenaran itu kan tidak berhak. Data-data itu sudah lengkap. Terus dari pihak desa juga menyaksikan bahwa tanah itu berfungsi A.
ya jalan terus untuk kantor pertanahan itu memproses sampai penerbitan sertifikat. Cuma apa namanya, di situ dalam proses penerbitan sertifikat itu kan ada masa pengumuman. Dalam masa tenggang waktu pengumuman itu apa namanya, masyarakat silakan kalau ada yang mengkomplain bahwa tanah itu miliknya atau apa segala macam, silakan masuk ke kantor pertanahan. Cuma ya itu ruginya kalau tidak ditaati asas publisitasnya, itu ada pihak-pihak yang merasa dirugikan itu masa apa namanya, pemegang hak sebenarnya. Ya. Kadang di situ yang menjadi permasalahan. Ya. Oke, terima kasih tanggapannya. Ini dia salah satu masalahnya. Kenapa? Karena desa kemudian tidak mempublikasikan itu ke warganya, misalnya seperti itu, ya, atau bahkan tidak membaca, misalnya seperti itu. Itu mungkin di sini di tesis ini mungkin salah satu yang harus disebut bahwa secara teknis sampai ke desa harus diatur bagaimana publisitas itu mengenai kemudian asas mengenai kemudian peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2001. Ya, ini itu juga disebut bahwa salah satu kendala yang kemudian menjadi bagian yang harus diatur oleh peraturan peraturan pemerintah. Salah satunya itu. Tidak hanya kepada pemohon, tetapi kemudian pihak desa, kemudian secara teknis juga pihak desa kemudian memberikan informasi kepada warga yang minimal punya akses ke tanah tersebut atau berdekatan dengan tanah tersebut. Karena ini yang tidak dilakukan, yang kemudian selalu menjadi persoalan hukum, sehingga kemudian implikasi yang dirugikan itu kadang-kadang tidak bisa berbuat apa-apa karena kemudian tidak mengerti teknis penuntutan, kemudian memikirkan biaya pengadilan dan sebagainya, sehingga kemudian diam saja. Sekali lagi, kalau berhubungan dengan UU tadi, kemudian kepemilikan tanah menjadi tanggung jawab pemerintah, di sini kemudian sampai di mana tanggung jawab pemerintah ketika timbul masalah seperti ini. Saya pikir ini bisa dipertimbangkan untuk dimasukkan menjadi salah satu masalah dari judul tesis ini, asas publisitas. Itu saja catatan saya. Terima kasih. Tadi sudah banyak dibahas oleh Bapak. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Bapak Slamet Suhartono. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Dr. Munir. Saya hormati Bapak Dr. Saiful Rahman, ya. Sudah banyak memberikan saran masukan, klarifikasi, konfirmasi terkait dengan proposal Bu Siti Mutmainah, prinsipnya bahwa untuk proposal tesis Bu Siti Mutmainah, saya masih memahami itu sebagai satu tulisan yang menarik sampai sekarang sebetulnya, itu terkait dengan asas publisitas. Seperti kita ketahui bahwa di dalam penulisan penelitian ilmiah itu dalam latar belakang masalah menggunakan model deduksi, ya, dari umum khusus. Di situ ada persoalan-persoalan apa terkait dengan rencana yang akan ditulis dari Bu Siti Mutmainah, aspek filosofisnya apa, aspek juridisnya apa, aspek sosiologisnya apa. Dalam arti misalnya ketika asas publisitas dijadikan sebagai asas dalam pendaftaran tanah, itu ada enggak problem yuridis di situ? Ya. Dan juga ada enggak ketika misalnya itu dilanggar, asas dilanggar dalam masyarakat terjadi problem apa? Dikatakan oleh Dr. Saiful Rahman juga, Pak Dr. Munir juga, konflik-konflik akan muncul ketika pendaftaran sudah selesai, sertifikat
digugat ke pengadilan ya. Mungkin terjadi. Oleh karena itu maka saya menyarankan pada Bu Siti Mutmainah ini ya, filosofi penulisan karya ilmiah itu ya sedapat mungkin sempit dipersempit ya, tetapi sampai pada kajian yang mendalam ya. Kalau ibaratnya kalau Ibu menggali meneliti sumur itu lebih bagus daripada meneliti samudra. Kalau meneliti samudra itu luas, tapi mungkin di permukaan saja yang diteliti. Tapi kalau meneliti sumur itu sempit tapi dalam. Sehingga tadi ketika Bu Siti Mutmainah ini mencoba melakukan penelitian terhadap asas publisitas dalam proses pendaftaran tanah, itu diperdalam. Mungkin mulai dari hakikat, apa sih hakikat publisitas, asas publisitas itu ya, dari pengertian sampai landasan yuridisnya ya, sampai pada kegunaan fungsi dan seterusnya itu diperdalam. Ya, jadi fokus saja pada asas publisitas didalami mulai dari pengertian asas apa. Jadi mungkin rumusan 1 hakikat asas publisitas dalam pendaftaran tanah. Menurut saya sempit tapi nanti kajiannya mendalam itu ya. Dan yang kedua, jadi nggak beda jauh dengan yang dirumuskan. Yang kedua itu mungkin kekuatan mengikat berlakunya asas itu, publisitas itu ya toh. Karena ini mohon maaf ya, masih. Apakah asas publisitas itu sama dengan ketika misalnya saya mendaftarkan tanah, prosesnya saya kan ada pengumuman di tempat tanah itu ya, itu 3 bulan ya Bu ya, gitu. Ya. Apa itu maksudnya? Itu ya. Maksudnya itu. Sebentar Bapak. Mohon diulang Bapak. Jadi kalau saya misalnya mau mendaftarkan tanah saya, kan saya harus memasang Bu ya. Tanah ini akan bla 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 Pak, itu Bu ya. Dan itu Bu ya. Dipasang di lokasi tanah itu loh. Oh, tanda ini apa namanya sih? Kalau tanah ini sudah disertifikatkan apa intinya itu intinya. Begitu, pengumuman itu loh Bu. Pengumuman bahwa tanah ini sedang dimohonkan sertifikat atas tanah apa itu seperti itu maksudnya Ibu. Karena setiap mengurus sertifikat, gimana Bu? Iya. Maksud saya pengumuman itu dalam tenggang waktu 30. Maksudnya itu maksudnya, iya. Ya. Maksudnya itu. Begini Bu. Yang kedua, rumusan yang kedua itu kekuatan mengikatnya asas publisitas sampai di mana. Ya, jadi nomor 1 hakikat publisitas, yang kedua kekuatan mengikatnya asas publisitas. Karena itu kan ada ketentuan Bu ya, paling lama itu diberi waktu 2 bulan. Tujuannya agar masyarakat, ya itu Bu ya. Nah tujuannya agar masyarakat yang merasa keberatan melakukan insprah atau keberatan. Ya, insprah itu artinya keberatan sebelum keputusan BPN dikeluarkan. Ya, silakan ngajukan keberatan. Ini tidak ini dalam sengketa misalnya. Jadi waktu diumumkan itu kalau ada masalah keberatan, ya dia ajukan keberatan kepada BPN. Tanah sedang dalam sengketa. Itu sebelum keputusan itu dikeluarkan oleh BPN. Ya, nah, ketika kemudian dalam waktu 2 bulan tidak ada yang komplain, ya Bu ya, kan proses berlangsung. Ya Bu ya. Lanjut ke tahap berikutnya. Sampai sertifikat. Kemudian digugat. Ya, padahal kan sudah dilewati asas publisitas 2 bulan itu. Makanya kekuatannya diuji di situ. Bagaimana kekuatannya? Nah, kalau kemudian dapat digugat lagi kan nggak ada gunanya asas itu. Itu yang menurut saya penting diklarifikasi, sehingga asas publisitas itu mestinya tidak sudah final, tidak ada lagi gugatan di kemudian hari setelah sertifikat keluar. Coba itu dipertahankan dulu. Karena selama ini kan sudah dipublikasi 2 bulan, sertifikat keluar, gugat masih bisa. Berarti kan nggak ada gunanya asas publisitas itu. Itu loh Bu. Ya, tolong itu dipertahankan itu. Bahkan sampai sekarang pun namanya kadaluarsa itu pun juga masih bisa dilewati juga. Ini kan ketidakpastian hukum. Sehingga nanti Ibu tolong ditambahkan teori tujuan hukum. Ya.
khususnya kepastian dan keadilan itu. Ya. Ini mungkin nanti Ibu juga persoalkan kesalahan-kesalahan di masa kini, masa lalu ya, terkait dengan double sertifikat, ada sertifikat tanda tanah, itu sebetulnya keburukan dari administrasi pemerintahan desa, pertanahan desa. Ya Bu ya. Itu nanti masukkan bahwa terjadinya sengketa sertifikat atas tanah itu akibat kesalahan, kekurang tertiban administrasi pertanahan di desa. Betul itu. Betul. Kenapa? Administrasi pertanahan desa itu sebagai data yuridis dan data fisik. Data awal. Ya kan, data awal di situ Bu ya. Iya benar Pak. Data yuridis dan data fisik di situ, lemahnya di situ. Ya, coba itu tertib. Contoh misalnya, saya punya pedok D, saya jual kepada si X. Ya, oleh desa tidak diikuti dengan catatan telah dijual kepada X. Nggak ada itu, Bu. Sehingga pedok D masih atas nama saya, meskipun sudah berpindah ke X. Betul, Bu. Nah, ini bisa dipermainkan bisa dipermainkan itu. Sehingga dimasukkan ya, itu dimasukkan juga kelemahannya, diantaranya adalah buruknya administrasi pemerintahan administratif pertanahan di desa kelurahan. Karena memang belum ada undang-undang yang memaksakan ya bahwa petugas kelurahan harus, tidak ada, memang kelemahannya di situ. Ya, jadi ini mungkin masukan ke saya sebagai promotor. Jadi tolong fokuskan pada asas publisitas, hakikatnya apa ya Bu ya, pengertian dan seterusnya sampai itu ya. Kemudian bicara masalah kekuatan mengikatnya asas itu sampai di mana. Karena faktanya sudah dilewati tanpa ada keberatan, sertifikat keluar digugat. Ini kan lucu itu loh. Ini kejelekan negara kita seperti itu. Kepastiannya di mana kemudian? Nggak ada kepastian hukumnya, Bu. Asas publisitas pun nggak ada maknanya kalau begitu itu loh. Untuk apa sudah dipasang sebagai asas yang harus dilalui oleh dalam daftaran tanah? Itu barangkali Bu ya. Iya benar. Nanti bisa sambil jalan. Ya, Pak. Rasa itu dari saya selaku tim pembimbing Bu ya, dengan Pak Dr. Munir. Terima kasih dari Pak Dr. Saiful Rahman dan juga dari Dr. Munir ya Bu ya, dicatat tadi Bu ya. Terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian yang menguji proposalnya Ibu Siti Mutmainah pada sore hari ini. Dan itu masukan-masukan dicatat, nanti didiskusikan dengan tim pembimbing. Mudah-mudahan nanti hasil penelitian Bu Siti Mutmainah bisa memuaskan dan bisa diterima oleh semua pihak. Yang penting bermanfaat bagi masyarakat ya Bu ya. Baik Bapak, terima kasih. Bapak Dr. Saiful Rahman, Bapak Dr. Munir, siang sore hari ini kami selalu menunggu ya saran masukan ya ketika nanti bimbingan dengan Pak Dr. Munir ya khususnya. Selesai itu barangkali Pak Dr. Saiful Rahman dan Pak Dr. Munir untuk seminar pada sore hari ini. Gitu Bapak nggih. Siap Bapak. Nggih Pak. Bapak mohon izin. Untuk selanjutnya mungkin ini ada diskusi dulu Pak antar penguji. Jadi Bu Siti itu kami pindahkan ke waiting room dulu. Oh gitu. Oke, monggo Pak. Sudah Mbak Evi? Sudah Bapak, silahkan Pak. Oke, yang saya hormati Pak Dr. Saiful Rahman, Pak Dr. Munir. Saya barangkali selaku tim pembimbing ya, dan kebetulan juga penguji pada siang hari ini. Prinsipnya kalau saya sih ya barangkali saya masih layak ya untuk monggo sekarang Pak Dr. Saiful Rahman dan Pak Dr. Munir. Kalau Pak Dr. Saiful Rahman dulu barangkali. Ya. Oke. Terima kasih Pak Dr. Slamet Kartono. Menurut kami juga layak itu untuk untuk dilanjut menjadi tesis ya. Hanya perlu beberapa penguatan hingga nanti terutama bahan-bahan kajiannya itu
layak bagi saya Oke. untuk dilanjutkan. Lanjut lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dr. Ibu Rahman dan Pak Dr. Munir. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Pak Selamat Sartono. Saya sama jawabannya layak, hanya perlu kemudian beberapa pembatasan supaya kemudian lebih mengerucut ke akar masalah dari asas publisitas itu. Terima kasih Bapak Selamat Sartono. Itu, Pak. Terima kasih Pak Dr. Munir. Pak Dr. Saiful Rahman yang terakhir di Semarang Pak ketemu. Terima kasih Pak Dr. Saiful Rahman dan Pak Dr. Munir. Prinsipnya kita sepakat nih bahwa rencana antesis Bu Siti Mutmainah bisa dilanjutkan dengan catatan tadi ya, memperhatikan masukan, saran, pendapat, dan juga mungkin masukan-masukan nanti kami jadikan pertimbangan ya dari Pak Dr. Saiful Rahman untuk penyempurnaan penulisan dari tesis Bu Siti Mutmainah. Rasa demikian Bapak Ibu, Bapak-bapak nggih. Terima kasih ya, atas kehadiran pada sore hari ini. Kita menguji proposalnya Pak Mbah Bu Siti Mutmainah. Cukup bareng ya Pak nggih. Pak. Cukup Mbak. Mungkin hasilnya disampaikan ke Bu Mutmainah. Selamat Mbak Siti Mutmainah. Baik Bapak. Siap dilanjut. Semangat. Siap Bapak. Terima kasih. Baik Bapak. Saya akhiri. Sekian dulu Mbak Evi nggih. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan Pak Dr. Saiful Rahman, Pak Dr. Munir. Baik, saya Bapak Dr. Selamat Sartono. Baby.